Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masya Allah, semangat banget ya. Udah pada sarapan nih kayaknya. Oke, di sini kalian bertemu lagi dengan Ibu. Otomatis kalian akan belajar tentang biologi. Nah, seperti biasa, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baik, karena kita sudah berdoa dan pertama-tama di sini Ibu ingin memeriksa kehadiran dari kalian ya. Aida. Oke. Fitri. Oke. Vidya. Ya. Siap. Berarti di sini hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik semuanya, ada yang tahu di sini kita akan belajar tentang topik apa? Ya, benar sekali. Jadi di sini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya di sini Ibu di sini melihat nih adanya antusias kalian yang sangat tinggi dan juga kalian tadi menjawab salam Ibu dengan memakai semangat pagi yang luar biasa, dan Ibu berterima kasih banyak kepada kalian dan semoga pada pembelajaran kali ini kita akan diberi kelancaran ya untuk menerima materi, informasi yang mana hal-hal tersebut adalah untuk kebaikan dari kita, agar kita juga tahu nih ilmu-ilmu dan informasi-informasi yang ada di bumi kita semua gitu. Setidaknya dengan kalian mempelajari banyak pelajaran, kalian sedikit atau banyaknya yang kalian tahu akan membantu diri kalian nantinya pada saat kalian sudah menjadi manusia yang benar-benar mandiri atau dewasa seutuhnya. Oke, sekarang pada pembelajaran kali ini seperti yang kita ketahui nih bahwa topik yang akan kita bahas yaitu adalah sistem reproduksi, yang mana di sini KD pengetahuan dari sistem reproduksi ini sendiri adalah menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Nah, sedangkan KD keterampilan yang akan kalian lakukan di sini adalah menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan kelainan pada struktur dan juga fungsi organ yang menyebabkan gangguan sistem reproduksi manusia serta teknologi dari sistem reproduksi itu sendiri. Adapun di sini nanti kalian dengan KD-KD yang tadi nih, untuk KD pengetahuan kalian dapat menjelaskan nih sistem reproduksi pada pria dan juga wanita. Dan untuk IPK atau indikator selanjutnya yaitu kalian dapat menganalisis juga gangguan-gangguan pada sistem reproduksi. Untuk turunan dari KD keterampilannya kalian nanti nih pada pembelajaran kali ini kalian akan membuat suatu proyek, yang mana proyek ini nanti mengenai tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, kelainan pada struktur dan fungsi organ serta teknologi pada sistem reproduksi. Tentunya sesuai dengan apa yang kalian dengarkan tadi, kalian diminta untuk membuat suatu infografis. Maka di sini model pembelajaran yang akan kita lakukan pada topik kali ini adalah project based learning, yang artinya kalian akan membuat suatu proyek. Proyeknya apakah itu? Nah, proyeknya itu adalah infografis yang tadi. Oke semuanya, di sini Ibu ada video, kalian nanti bisa amati. Ini tuh video tentang apa ya? Nanti Ibu akan memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan dasar yang akan kalian jawab. Setuju? Oke, kalau begitu simak video berikut. Berdasarkan dari video tadi, Ibu ada 3 pertanyaan dasar nih. Yang pertama, kalian tadi melihat itu apa? Iya, benar. Adalah berkaitan dengan pergaulan bebas ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya deh, sebetulnya apa sih itu pergaulan bebas itu? Ada yang bisa menjelaskannya? Ya, Ani.
Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi, sebagai manusia mungkin kita tidak bisa memungkiri ya, kita adalah makhluk yang bersosialisasi. Artinya, kita ada kesempatan besar atau peluang besar atau kebebasan untuk bergaul gitu. Tapi sebebas-bebasnya manusia yang tinggal di bumi ini, ada beberapa batasan-batasan yang perlu diterapkan. Jadi, apabila batasan-batasan tersebut kita melewatinya, maka hal tersebut bisa jatuh pada berlebihan. Nah, seperti yang kalian tahu juga ya, bahwa berlebihan itu termasuk dari hal-hal yang kurang baik gitu. Untuk contoh-contoh dari pergaulan bebas yang tadi sudah disebutkan Ani ya, anak-anak semua, yang pertama adalah misal pemakaian dari narkoba. Terus ada juga ya seks bebas gitu, seks di luar nikah. Nah, itu termasuk hal-hal yang jatuhnya adalah pergaulan bebas. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat menyebabkan suatu dampak-dampak nih. Nah, ini nyambung ya dengan pertanyaan mendasar ibu yang kedua, yaitu bagaimana dampak dari pergaulan bebas sih? Ada yang tahu? Ya, Rizky, silakan. Ya, benar banget Rizky. Jadi dampak-dampak dari pergaulan bebas itu yang pertama kali adalah yang bisa kita lihat adalah penyakit, berupa suatu penyakit. Nah, di sini tadi Ibu bilang, atau Ani lebih tepatnya yang menjabarkannya tadi, bilang kalau misalnya contoh-contoh dari pergaulan bebas adalah misalnya pemakaian narkoba dan seks bebas, seks di luar nikah, segala macam. Nah, dampak-dampaknya apa gitu? Dampak-dampaknya adalah dapat menimbulkan suatu penyakit-penyakit. Seperti yang tadi Rizky sudah paparkan, penyakit-penyakit yang dapat terjadi adalah penyakit HIV. Salah satunya. Dan mungkin anak-anak di sini sudah tahu ya apa-apa saja, penyakit apa-apa saja. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan kira-kira penyakit apa aja sih yang bisa ditimbulkan hasil dari dampak pergaulan bebas itu sendiri? Yuk, Cung. Iya, betul sekali. Jelas ya anak-anak semua, jadi itu tadi dampak-dampak dan penyakit-penyakit yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Nah, anak-anak semua, ketika seseorang ini sudah terjangkit oleh suatu penyakit yang disebabkan oleh pergaulan bebas, bagaimana sih struktur dan fungsi organ-organ tersebut? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Cung? Ya, Dimas. Masya Allah, pemaparannya luar biasa sekali ya Dimas, lengkap sekali jawabannya. Dan di sini anak-anak juga udah tahu semua ya, udah paham semua apa yang sudah dipaparkan oleh Dimas gitu. Di sini kalian sudah mendengar ya bahwa tadi di awal pada pembelajaran kali ini kita akan membuat suatu proyek. Nah, proyek di sini adalah berupa infografis. Jadi ada yang udah tahu di sini bentuk gambaran infografis itu seperti apa? Ya, Aida. Nah, betul sekali. Jadi di sini teman-teman nih bisa lihat tuh di HP Aida memberikan contoh bentuk dari infografis. Mungkin di sini Aida bisa dikirim ya di grup kelas ya. Nah, oke. Jadi pada pembelajaran kali ini atau pembuatan infografis ini tentunya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, kita gunakan kelompok yang sudah ada saja. Dan di sini waktu dimulainya kira-kira kapan semuanya? Iya, hari ini ya. Oke, nah sekarang untuk pengumpulannya, kesepakatannya kapan? Iya, pastinya minggu depan ya. Iya, minggu depan. Berarti setuju ya, minggu depan sudah selesai pengerjaan dari infografisnya. Oke, jadi di sini karena tadi kalian bilang bahwa hari ini dimulai untuk pengerjaan infografisnya, maka nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD yang mana di dalamnya ada beberapa perintah, bentuk perintah untuk menuntun kalian dalam pengerjaan proyek infografis ini. Nah, nanti kalian bisa cicil dari sekarang, atau kalau kalian ingin membagi tugas silakan membagi tugas, dan kalau kalian ingin menyicil pembuatan infografisnya silakan. Kalian bisa mulai dari mencari-cari informasinya terlebih dahulu, informasi mana saja yang akan kalian masukkan ke dalam infografis tersebut. Kemudian apabila kalian sudah menyelesaikan, sudah ada progres, ibarat katanya beberapa part dari LKPD, nanti Ibu akan tunjuk nih salah satu dari kalian untuk mempresentasikannya. Udah sampai mana pengerjaan kalian.
pada hari ini. Oke, berarti sepakat ya, seperti itu. Oke, kalau sudah sepakat maka di sini Ibu ada LKPD-nya. Kalian bisa kerjakan masing-masing dari perwakilan kelompok bisa mengambil LKPD-nya ya. Silakan. Ya, seluruh LKPD-nya sudah berada di masing-masing tangan kelompok kalian. Iya, kalau sudah berarti selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan langsung kepada Ibu. Dan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk pengerjaan LKPD ini. Setelah itu Ibu akan memilih secara acak ya. Kira-kira kalian sudah sampai mana. Kalian memberikan suatu laporan dalam pengerjaan LKPD ini sendiri. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kalian bisa kumpulkan LKPD-nya di meja Ibu dari sekarang. Yuk! Semuanya Ibu sudah memeriksa LKPD dari masing-masing kelompok dari kalian. Maka dari itu Ibu ingin memilih kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, untuk kelompok 4 silakan dipresentasikan di depan kelas kalian untuk hasil progres dari pengerjaan LKPD kalian. Seperti apa? Ya, silakan. Oke, ya, kita beri aplaus semuanya. Ya, pemaparannya cukup bagus ya, kalian semua, good job. Nah, untuk hasil dari progres LKPD-nya, kalian di sini ingin memakai aplikasi apa untuk pengerjaan atau pengeditan dari infografis ini sendiri? Oh, iya, aplikasi tersebut. Oke, jadi teman-teman semua bisa saling sharing ya, kira-kira untuk pengerjaan infografis ini bisa digunakan pakai aplikasi apa sih gitu. Jadi nanti hasil dari infografis kalian itu akan di-share di masing-masing media sosial kalian. Bagus untuk kelompok 4. Kira-kira apakah dari kelompok 4 sendiri di sini masih ada kesulitan atau kendala? Oh, berarti untuk sejauh ini masih aman ya, masih belum ada kendala apapun. Oke. Nah, kalau dari anak-anak nih di sini semua, apakah kalian masih ada kendala atau masih ada yang dibingungin gitu tentang tugas ini? Silakan ditanyakan. Aman? Aman. Oke ya, mantap ya. Oke, siap. Kalau seperti itu, maka kelompok 4 bisa duduk di tempatnya masing-masing kembali. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita mungkin hampir selesai ya. Untuk pada hari ini kita tadi merancang, menyusun jadwal-jadwal atau menyicil sedikit-sedikit LKPD dan juga proyek yang akan kalian kerjakan, yaitu berupa infografis mengenai sistem reproduksi. Tapi secara spesifiknya kalian akan membahas tentang pergaulan bebas, penyakit-penyakitnya, dan teknologi di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Maka dari itu di sini bagaimana anak-anak semua pembelajarannya kira-kira? Seru ya? Iya, seru membuat proyek seperti ini. Iya, siap. Berarti di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Udah paham semua ya? Ibu anggap di sini sudah paham karena belum ada yang bertanya. Tapi kalau semisal ada yang ingin bertanya kembali, boleh silakan diajukan pertanyaannya. Lalu di sini menyimpulkan terkait dari apa-apa saja sih yang kita bahas pada pembelajaran hari ini, Cung? Ya, Vidya, silakan. Oke, mantap ya Vidya, semuanya jelas ya anak-anak semua ya, dari jadwalnya segala macam yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin oleh ketua kelas ya, silakan. Baik semuanya, udah pada sarapan belum nih? Oh iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Ananda, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, anak-anak semua, kalian masih ada yang ingat nih, kita sekarang akan melakukan apa dan akan membahas apa?
Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan atau lebih tepatnya kalian ya mempresentasikan mengenai hasil dari proyek pembuatan infografis mengenai sistem reproduksi ya, lebih tepatnya tentang pergaulan bebas. Nah, nanti Ibu akan pilih secara acak salah satu dari kelompok kalian, yang pastinya setiap kelompok tetap akan maju. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, gimana di sini semuanya udah selesai kan proyeknya masing-masing? Oke, mantap ya. Aduh, semangat banget nih. Ibu jadi nggak sabar nih buat melihat penampilan kalian dan hasil-hasil dari infografis yang sudah kalian buat. Nah, di sini menggunakan aplikasinya sama atau beda-beda nih? Oh, beda-beda. Kamu apa? Oh iya, dari ada yang PicsArt ya, apalagi pakai Photoshop. Iya, oh Canva kamu. Oke. Berarti di sini beragam sekali ya memakai aplikasi untuk pengeditan infografis ini. Bagus. Oke, Ibu percaya di sini kalian berusaha maksimal ya untuk pembuatan infografis ini, dan dalam pembelajaran ini Ibu mengharapkan kalian nanti dari infografis, dari pengalaman kalian membuat infografis ini, kalian sudah melakukan searching ya. Paling tidak kalian sudah memahami nih beberapa part dari bagian dari sistem reproduksi ini sendiri, ya kan? Ya, jadi kalian sudah mereview. Nah, nanti dari hasil tersebut nanti kita akan kaitan dengan teori-teori yang ada di buku tentang sistem bab dari sistem reproduksi. Sekarang semuanya udah siap? Oke, kalau udah siap, Ibu pilih kelompok 2. Mana kelompok 2? Iya, ke depan seperti biasa, buka, salam, paparkan hasil dari infografisnya menggunakan proyektor, lalu apa aja informasi-informasi yang dimuat di dalam infografis kalian. Oke semuanya, Ibu sudah melihat seluruh penampilan dari tiap kelompok di kelas ini, dan Ibu rasa semuanya sudah sangat cukup bagus. Dan dari segi desainnya, kalian benar-benar membuat desain seperti benar-benar infografis, dan informasi-informasi yang dimuat pun sudah cukup lengkap, lumayan padat dan juga jelas. Kemudian kalian ketika membuat infografis tersebut, pastikan kalian sudah melakukan research ya tentang pergaulan bebas itu sendiri. Seperti yang kalian sudah buat infografisnya, di dalamnya sudah ada informasi-informasi ya, diantaranya ada penyakit-penyakit yang bisa menjangkiti sistem reproduksi pada manusia ya. Benar sekali. Tapi di salah satu dari penyakit tersebut, saya melihat akibat dari pergaulan bebasnya ialah dapat menimbulkan, salah satunya adalah penyakit HIV. Tapi saya ingin tanyakan dulu nih kepada kalian, kira-kira penyakit HIV itu termasuk salah satu penyakit yang menjangkiti sistem reproduksi atau bukan? Ya, Ana. Iya, betul sekali. Jadi bukan ya semuanya ya. Jadi jangan sampai kalian ada miss di sini. Jadi kenapa HIV itu menjadi penyakit yang sekiranya kita sering sekali mendengar dan dikait-kaitkan dengan pergaulan bebas semacam seperti itu ya. Karena apa? Karena banyak dari perilaku-perilaku seseorang yang dalam circle pergaulan bebas, mereka memakai tindakan-tindakan yang dapat memungkinkan membuka gate besar untuk masuknya virus HIV ini. Jadi anak-anak semua, HIV ini menularkan melalui cairan, seperti kalau kalian transfusi darah nih dan pendonor kalian misal terjangkit HIV gitu, maka itu akan membuka gate besar untuk virusnya dapat memasuki tubuh pasien gitu. Tapi jangan sampai ya, karena orang yang ingin mendonor darah pun dites dulu kesehatannya. Lalu
Apalagi penularan dari HIV ini yang kedua adalah melalui seks. Maka di sini apabila ada seseorang yang melakukan seks bebas, maka kan banyak ya, misal apakah orang yang melakukan hal tersebut memiliki atau terjangkit penyakit tersebut atau tidak. Maka dari itu hal ini berhubungan juga dengan sistem reproduksinya. Oke, untuk penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi pada manusia, di situ kalian juga sudah mencantumkan beberapa diantaranya pada perempuan. Ada kanker genital, dan ada gangguan-gangguan menstruasi sampai ke infeksi dari vagina. Selanjutnya pada laki-laki ada hipogonadisme, ada kriptorkidisme, dan lain semacamnya. Dan tentunya ya anak-anak semua, dan tentunya penyakit-penyakit ini dapat menjangkiti apabila seseorang ini memiliki sistem reproduksinya, iya enggak? Nah, sekarang ibu mau tanya, untuk sistem reproduksi perempuan dulu deh, ada yang tahu tidak di sini apa aja sih alat atau organ reproduksi yang ada pada perempuan? Ayo, siapa yang tahu? Bisa disebutkan. Ya, Sinta. Oke, benar sekali. Sekarang kalau untuk yang laki-laki bagaimana? Ya, benar ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Yang ada pertanyaan boleh diangkat tangannya. Ya, Ani. Ya, silakan. Nah, jadi seperti itu ya, Ani ya. Oke, semuanya berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Maka ibu ingin memberikan post test. Sekarang siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, kertas, dan pulpen. Ibu hanya memberikan 3 pertanyaan esai. Oke, semuanya waktunya sudah habis. Sekarang silakan dikumpulkan hasil pengerjaan post test kalian di depan meja ibu. Oke, jadi itu tadi review dari post test kita mengenai dari 3 soal tersebut. Sekarang ibu mau tanya nih ke kalian, gimana untuk pembelajaran pada topik ini? Kira-kira seru nggak kalian membuat project seperti ini? Iya, seru ya. Kalian bisa mengasah passion dalam desain, dan kalian bisa mengasahnya, dan ini bisa menjadi ajang kalian untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan ibu tadi melihat infografis yang kalian buat itu sudah luar biasa. Ibu apresiasi sekali atas niat dan kerja kerasnya dengan usaha kalian yang semaksimal mungkin. Sebelum ibu cukupkan materi pada hari ini, ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita. Yuk, siapa? Ya, Siva, silakan. Oke, bagus sekali Syifa atas kesimpulannya. Baik semuanya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Ibu rasa sudah cukup ya, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi keberkahan dan diridhoi Allah, dan senantiasa akan bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya semuanya.